Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Monsahmid. Saya dari jurusan Teknik Informatika pada kampus Universitas Mercu Buana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang keunggulan dan kekurangan dari AWS Elastic Beanstalk dan Azure Web Apps. Mungkin bisa langsung kita mulai ya. Nah, keunggulan apa aja sih yang ada pada Elastic Beanstalk? Nah, keunggulan yang ada pada Elastic Beanstalk ini ada 4. Nah, di antaranya yang pertama itu ada langkah awalnya ini cepat dan mudah. Nah, Elastic Beanstalk ini adalah cara tercepat dan termudah untuk menerapkan aplikasi Anda di AWS. Anda juga cukup menggunakan AWS ini, AWS Management Console, Repository Git, atau Integrated Development Environment, seperti Eclipse atau Visual Studio untuk mengunggah aplikasi Anda. Kemudian Elastic Beanstalk juga secara otomatis akan menangani perincian penerapan dari penyediaan kapasitas, load balancing, penskalaan otomatis atau auto scaling, kemudian dan pemantauan kesehatan aplikasi. Dan dalam beberapa menit, aplikasi Anda juga akan siap digunakan tanpa upaya konfigurasi infrastruktur atau sumber daya dari pihak Anda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tidak akan berlebihan. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu Elastic Beanstalk juga secara otomatis menaikkan dan menurunkan skala aplikasi Anda berdasarkan kebutuhan spesifik aplikasi Anda menggunakan pengaturan auto scaling yang mudah disesuaikan. Nah, misalnya Anda dapat menggunakan metrik penggunaan CPU untuk memicu tindakan auto scaling. Nah, dengan Elastic Beanstalk ini, aplikasi Anda dapat menangani puncak beban kerja atau lalu lintas sekaligus meminimalkan biaya Anda. Nah, kemudian ada produktivitas developer. Nah, Elastic Beanstalk juga menyediakan dan mengoperasikan infrastruktur dan mengelola tumpukan aplikasi atau platform untuk Anda. Nah, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan waktu atau mengembangkan keahlian ini. Nah, hal ini juga akan menjaga platform dasar yang menjalankan aplikasi Anda selalu sesuai dengan patch dan pembaruan terbaru atau new update. Nah, sebaliknya, Anda juga dapat fokus pada menulis code daripada menghabiskan waktu untuk mengelola dan mengkonfigurasi server. Kemudian database, load balancer, firewall, hingga jaringan. Nah, keunggulan yang keempat ini ada melengkapi kendali sumber daya. Nah, Anda juga dapat memiliki kebebasan untuk memilih sumber daya AWS seperti jenis instance Amazon EC2 atau Elastic Compute, kemudian yang optimal untuk aplikasi Anda. Nah, selain itu juga Elastic Beanstalk memungkinkan Anda untuk membuka kap mesin dan mempertahankan kontrol penuh atas sumber daya AWS yang memberdayakan aplikasi Anda. Jika Anda memutuskan untuk mengambil alih sebagian atau seluruh dari elemen infrastruktur Anda, maka Anda dapat melakukannya tanpa hambatan menggunakan kemampuan manajemen Elastic Beanstalk. Nah, itu merupakan 4 poin keunggulan yang ada pada Elastic Beanstalk. Nah, pada Elastic Beanstalk ini juga terdapat kekurangannya, yaitu yang pertama penerapannya tidak dapat diandalkan. Nah, ini telah dilakukan benar penerapan, jadi sumber yang saya gunakan ini memiliki penyampaian integrasi yang berkelanjutan melalui konsep. Nah, jadi dengan setiap komit atau permintaan penarikan gabungan, jika terus berhasil, mereka menerapkan versi baru. Nah, mereka mempraktikkan perubahan kecil dan bertahap dan berusaha menjadi segesit mungkin. Nah, beberapa hari mereka mungkin dapat menerapkan 10 kali. Kemudian yang kedua itu ada kecepatan. Nah, penerapan akan memakan waktu setidaknya 5 menit dan terkadang diperpanjang hingga 15 menit. Nah, untuk situs dengan hanya 2 ujung depan, nah dengan lebih banyak server ini, penerapan bisa memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, itu ada peningkatan staff. Nah, Elastic Beanstalk ini selalu hadir dengan versi pembukaan baru, tetapi kami tidak memiliki informasi apapun tentang apa yang telah berubah. Tidak ada catatan rilis, tidak ada posting blog, bahkan tidak ada posting forum. Terkadang sudah jelas versi Ruby atau Puma akan berubah, tetapi di lain waktu juga ini hanya peningkatan.
Mereka telah melakukan beberapa peningkatan dan terkadang berjalan lancar dan terkadang perlu waktu seminggu. Nah, yang terakhir ini itu versi aplikasi lama. Nah, hal lain yang mereka pelajari adalah sesekali menghapus versi aplikasi lama. Nah, dengan penerapan Elastic Beanstalk mengarsipkan versi aplikasi lama di paket S3 atau S3. Nah, semua masalah ini merupakan indikasi kurang transparansi Elastic Beanstalk. Nah, itu merupakan beberapa poin diantaranya yang ada pada Elastic Beanstalk itu kekurangannya. Nah, setelah Elastic Beanstalk ini ada Azure Web Apps. Nah, pada Azure Web Apps pun sama, dia juga memiliki keunggulannya. Nah, diantaranya itu fleksibel. Nah, maksudnya apa? Jadi kita bisa fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu memikirkan perangkat keras dan banyaknya beban yang diterima oleh server ketika ada banyak user yang sedang mengakses web yang kita punya. Nah, kemudian yang kedua ini hemat. Nah, karena mengapa hemat dari segi biaya pun itu relatif lebih murah. Nah, kemudian kita juga tidak perlu mengeluarkan biaya di awal untuk menyewa sebuah server hosting. Kita hanya perlu membahas sesuai dengan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi, sesuai banyaknya yang user sedang mencoba masuk ke web kita. Nah, yang ketiga ini ada produktif. Nah, Azure App Service membuat proses pengembangan menjadi lebih produktif. Nah, Azure App Service mendukung berbagai bahasa mulai dari .NET, Core, Java, Ruby, Node.js, PHP, Python, hingga Docker. Nah, kita juga bisa dengan mudah untuk membuat API yang bisa dikonsumsi oleh aplikasi mobile. Nah, selain itu bisa App Service juga bisa diintegrasikan dengan berbagai Git repository dan IDE seperti Visual Studio untuk mendukung proses development seperti live site, debugging hingga CI atau CD. Nah, selain keunggulannya juga Significant memiliki kekurangan. Di antaranya, yang pertama, portal pada Azure ini secara keseluruhan cukup membengkak dan itu mempengaruhi pengelolaan aplikasi Azure App Service. Yang kedua juga template aplikasi membutuhkan lebih banyak detail. Kemudian model penempatannya dengan harga yang cukup rumit. Nah, mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai keunggulan dan kekurangan pada Elastic Beanstalk dan Azure Web Apps. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.